Halo, sekarang kita akan bahas tentang tips aman investasi online. Ya, di sini bagaimana sih investasi yang aman, investasi online yang aman? Oke, langsung saja cekidot ya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Oke, di sini kita lihat ya, mengapa kita perlu berinvestasi. Ya, di sini ada gambar ya, terdiri dari dua orang yang memiliki nasib yang berbeda. Ya, disinilah mengapa kita perlu berinvestasi. Gambar yang pertama ada seseorang yang pakai topi, pakai jas, kemudian dia dengan senyumnya yang sumringah dia ditarik oleh uang. Ya, dia mengolah ladangnya, ya, dia tidak bekerja tapi uang yang bekerja. Kemudian di sini ya gambar orang yang kedua, dia mengolah ladangnya, ya, dia yang menarik, kemudian uang yang duduk ditarik oleh dia. Artinya dia di sini bekerja untuk uang, dan yang gambar satunya ya uang yang bekerja untuk dia. Inilah gambaran investasi dan mengapa kita perlu berinvestasi. Jadi sudah terlihat jelas ya mengapa kita perlu berinvestasi di sini, agar uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Nah, sekali lagi mengapa kita perlu berinvestasi ya, karena di sini ada inflasi. Sebenarnya untuk menjelaskan apa itu inflasi dan bagaimana terjadinya itu cukup dengan gambar ilustrasi di bawah ini. Ya, di sini tahun 2000, 2008 dan 2016. Kita tahun 2000 buat duit 100.000 ke mall ya akan dapat banyak banget barang, ya enggak? Kemudian tahun 2008 ya kita ke mall dengan uang yang sama yaitu 100.000, ya barang yang kita dapat akan semakin sedikit. Lalu tahun 2016 kita ke mall ya 100.000 sangat sedikit sekali. Ya, apalagi kalau kita ke toko beli voucher game online. Waduh, 100.000 itu cuma dapat satu ya. Contoh sederhananya lagi. Tahun 2000 kalau kita beli bakso itu harganya berapa kira-kira? Palingan 5.000 ya enggak? Tahun 2008 kita beli bakso udah naik 10.000. Nah, sekarang tahun 2002 kita beli bakso udah 15 sampai 20.000. Nah, itulah inflasi. Sedangkan ya gaji kita naiknya tidak sesignifikan inflasi, kenaikan harga-harga barang tadi. Ya. Ini inflasi artinya adalah penurunan nilai tukar atau nilai beli dari mata uang yang kita gunakan saat ini. Nah, mengapa kita perlu berinvestasi di sini? Misalkan kita investasi tabungan, deposito, ataupun aset tanah dan bangunan. Tujuannya apa? Ya, biar kita bisa pensiun dini ketika umur tak dengan target tertentu, misalkan umur 40 tahun, umur 50 tahun kita sudah tidak bekerja lagi, kita tinggal menikmati hasil dari apa yang sudah kita lakukan atau investasikan. Nah, itu ya. Jadi membuat orang karena enaknya nanti ketika investasi itu sudah ada hasilnya, ya banyak orang berbondong-bondong untuk berinvestasi. Namun kenyataannya di sini ya di dunia nyata sekarang ini banyak sekali orang yang menjadi korban dari investasi atau disebut dengan investasi bodong. Ya, di sini ada korban Polda Jatim tahan tersangka kasus dugaan penipuan investasi tambang nikel. Nah, kemudian ada investasi kripto, ya. Kemudian ada investasi bodong, butik, kemudian investasi menggunakan skema Ponzi. Nah, ini banyak sekali ya investasi-investasi yang orang tawarkan, ayo kita berinvestasi, ayo kita melakukan investasi agar pensiun dini dan lain sebagainya. Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya, dengan misalkan pengembalian bunga dengan puluhan persen dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu sangat sangat menggiurkan. Namun apa yang terjadi? Banyak orang yang tertipu di sini. Maka di sini apa sih tipsnya agar kita aman dalam melakukan investasi? Yang pertama nih ya, yang pertama kalau kita misalkan sekarang melakukan investasi online ya, karena sekarang kita di pandemi, investasi pun dilakukan secara online ya. Pertama kita tentukan jenis investasinya. Ya,
Lalu ada, kalau kita investasi online itu ada brokernya, pastikan aman brokernya, kemudian skema investasinya, lalu ada risiko investasi dan diversifikasi investasi. Oke, di sini pilihan investasi. Ya, ini adalah pilihan investasi online. Ada saham, ada reksadana, ada valuta asing, kripto, dan logam mulia. Saham banyak sekali ya pilihannya, perusahaan-perusahaan besar sekarang ya itu sudah mulai melakukan IPO untuk perusahaannya. Misalkan perusahaan Goto ya, Gojek dan Tokopedia ya yang bersatu itu sudah melakukan IPO. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain ya, ada marketplace yang terbaru IPO itu ada Bukalapak. Kemudian yang lain sebagainya. Bank-bank besar, Bank BRI, BNI, Mandiri itu sudah melakukan IPO sejak dahulu ya, dan sekarang sahamnya sudah naik signifikan. Nah, kita bisa membeli saham-saham tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian ada reksadana ya, reksadana ini adalah kumpulan ya yang uangnya digunakan diinvestasikan oleh hedge fund, oleh manajer keuangan. Kemudian ada valuta asing atau forex ya, kita di sini bisa investasi atau bisa trading dengan valuta asing dengan mata uang asing ya, misalkan euro, kemudian greenback, kemudian dolar, kemudian yen dan lain sebagainya. Lalu kripto ya yang sedang booming, kita bisa melakukan investasi atau trading, baik itu Bitcoin atau mata uang kripto yang lainnya. Lalu logam mulia ya, sekarang kita bisa beli logam mulia secara online ya, dan dari nominal yang sangat kecil, misalkan 50.000 bahkan 10.000 kita bisa membeli emas, bisa membeli logam mulia. Kita bisa beli logam mulia di Dana, di Tokopedia, di Shopee, bahkan kita bisa beli emas. Nah, ini adalah ragam pilihan investasi online. Nah, ini adalah contoh chart ya dari saham ya. Yang ini ya adalah dari saham ya. Di sini ada BRIS, kemudian ada Kalbe Farma dan ada Sido. Nah, ini adalah average harganya, kemudian ini adalah potensi keuntungannya. Dan ini ada corporate action, misalkan dia mau bagi-bagi dividen dan lain sebagainya, NPS dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang ini adalah chart dari forex ya, trading forex. Dan di sini adalah chart gambar dari kripto ya, ada Ripple, ada BNB, ada Bitcoin, Ethereum, Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah trading atau investasi kita di oil ya, di minyak. Nah, tahun 2008 itu harganya $32 per barel ya. Tahun 2011 itu $114 per barel, kemudian tahun 2020 ketika baru-barunya lockdown kemarin itu hanya $7 per barel. Bayangkan sekarang harganya berapa ya, luar biasa karena krisis Eropa, kemudian Ukraina dan Rusia membuat harga minyak melambung sangat tinggi. Nah, ini baru minyak, kemudian ada gas, kemudian ada logam yang lainnya ya. Sebenarnya sangat mudah, kita beli di harga murah, kita jual di harga tinggi. Ya, teorinya seperti itu, tapi ketika diaplikasikan tidak semudah itu. Oke, kita next ya. Kemudian tadi itu jenisnya ya, di sini ada diversifikasi investasi atau multiple stream income. Coba teman-teman lihat, di sini ada 3 buah meja ya. Satu meja dengan 1 buah kaki, satu meja dengan 4 buah kaki, satu meja dengan banyak kaki. Jadi multiple stream income itu adalah maksudnya ketika kita memiliki banyak penghasilan, sumber penghasilan. Bayangkan ketika kita hanya punya satu sumber penghasilan, ketika sumber penghasilan tersebut tidak mengalir lagi, apa yang terjadi? Ya, kita akan bangkrut. Kemudian di sini ada satu buah meja dengan 4 kaki, artinya ada lebih sumber penghasilan ya. Di sini lebih aman tentunya. Nah, yang sangat menarik sekali di sini ada meja dengan banyak kaki. Bayangkan ketika satu kaki ini patah, apa yang terjadi? Ya, tidak masalah. Ketika kita punya multiple stream income, maka ketika satu penghasilan itu tertutup, maka penghasilan yang lain itu masih terus mengalir. Disinilah mengapa kita perlu memiliki multiple stream income. Dan ketika sudah melakukan investasi, kita perlu melakukan diversifikasi investasi. Maksudnya apa? Kita perlu membagi-bagi. Artinya aja kita jangan menaruh telur kita di dalam satu keranjang. Ketika satu keranjang itu hancur atau rusak, maka kalau kita menaruh di hanya satu keranjang, ya sudah telur kita akan hancur. Ketika kita bagi-bagi di banyak keranjang,
maka telur kita akan aman walaupun yang satu rusak. Ya, ketika kita sudah investasi saham dan sudah nilainya sangat besar, kita bagi ke kripto, kita bagi ke emas, kita bagi ke sektor real dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita mendengar ada investasi bodong, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban atau kita mendengar seseorang menjadi korban atau kita mendengar ada informasi bodong, investasi bodong, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melaporkan agar apa? Agar tidak bertambah lagi korbannya. Ya, di sini kita bisa laporkan ke konsumen ojk.go.id atau kita ke waspadainvestasi.ojk.go.id atau kita bisa ke patrolisiber.id, ke sikapiuangmu.ojk.go.id atau lapor.go.id atau ke cek rekening.id. Cek rekening ini ya kita bisa mengetahui apakah suatu rekening itu rekening penipu atau tidak ya. Kita misalkan disuruh mengirim, kita belanja online, kita disuruh mengirim ke rekening bank tertentu. Kita cek rekening tersebut, apakah rekening itu rekening penipu atau tidak. Ya, ketika kita masukkan rekeningnya, ya di situ kalau ada informasi yang lain berarti ya misalkan sudah banyak yang melaporkan, fix berarti itu adalah rekening penipu. Kalau itu bersih, bisa jadi itu belum pernah diadukan atau memang rekeningnya bersih. Ya, seperti itu. Ingat, laporkan kalau mendengar ada investasi bodong atau temannya menjadi korban atau diri kita menjadi korban. Agar apa? Agar orang lain tidak menjadi korban. Oke, di sini quote of the day dari investasi ya. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Ya, takutlah ketika orang lain serakah dan serakahlah ketika orang lain takut. Ini quote of the day dari Bapak Saham Dunia. Ya, siapa Bapak Saham Dunia? Ada yang tahu? Siapa? Pemilik Big Shares dari Amerika ya. Siapa kira-kira yang pernah menjadi orang terkaya ketiga di dunia? Cek komentar ya. Kemudian the best investment is you can make is an investment in yourself. Ya, investasi terbaik adalah investasi pada dirimu. Investasi dari leher ke atas, artinya investasi ke ilmu. Karena sebelum kita investasi ke suatu bentuk investasi, maka kita perlu investasi ke ilmunya. Sebelum kita investasi ke saham, kita perlu investasi ke ilmu sahamnya. Sebelum kita investasi ke emas, kita perlu investasi ke ilmu emasnya. Sebelum kita investasi ke minyak, kita perlu investasi ke ilmu minyaknya. Karena kenapa? Kalau kita investasi hanya ikut-ikutan, ketika kita rugi, maka kita akan menyalahkan orang itu. Ya, ketika kita sudah tahu ilmunya, maka itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat sedang tidur, kamu akan terus bekerja sampai mati. Ya, ini benar sekali ya. Ketika kita tidak menghasilkan uang saat tidur, maka sampai kapanpun kita akan terus mencari uang. Betul tidak? Sangat betul sekali. Oke, terima kasih. See you next meeting. Ya, sampai sini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dadah.